Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita ucapkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana karena nikmat dari Allah lah kita masih bisa bernafas, masih bisa untuk menuntut ilmu di sekolah matematika ini. Kemudian salawat berikan salam. Usahanya kita ajarkan kepada pimpinan umat Islam dunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau lah yang membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman Islamiyah. Kemudian bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang merasa sakit? Atau ada yang merasa sakit hati mungkin? Aman ya? Sekarang sebelum kita mulai jam pelajaran, coba cek sampahnya dulu. Sampahnya di laci masing-masing, mungkin di bawah meja, mungkin yang ada tolong buang keluar. Yang ada ada? Ada? Aman ya? Oke, karena kalau lokalnya bersih, suasananya baik, bersih, harum, kan jadi pelajarannya lebih efektif. Oke, kemudian nanti kita ulang materi kemarin sedikit dan juga membahas video terkait yang sudah saya kirimkan di grup kemarin. Masih ingat kan? Oke kan? Nah, coba keluarkan HP-nya semua. Keluarkan HP-nya. Oke, sebelum itu saya ambil aksesnya dulu. Ambil absen, coba putar videonya sendiri langsung dulu. Kalian kita siap? Bacaan Savitri, Belva, Cinta, Cynthia, Cindy, Ivani, Fatma, Edith, Iva, dan Irfan, Kaila, Rizky, Mesara, Mega, Mita, Muhammad Faizi, Tiara, Nafisa, Azwa, Nurul, Rafael, Raisa, Rani, Nasib, Dirwa. Rizka, Kirana, Suci, Sabira, Jiwa, Milka, Dara, Dara Martabila, Dilan,
cepat. Yuk ya, silakan coba dulu lihat videonya, nanti kita bahas. Ya, mungkin hari ini kalian belajar mengenai bola voli ya. Di sini tujuannya kalian untuk mengetahui bola voli itu agar minimal kalian tahu lah. Kalian tahu apa gerakannya, bagaimana cara bermainnya. Nanti kalau kalian di luar lapangan atau mungkin di rumah masing-masing di dekat rumah ada orang main voli, kalian bisa bikin juga. Minimal bisa, walaupun tidak hebat, tidak mahir, minimal bisa. Atau mungkin minimal kalian tahu jadi wasit mungkin yang laki-laki banyak peluang. Sebenarnya kalau kalian pelajari voli ini banyak peluangnya. Mungkin yang bukan voli aja ya, semua cabur lah. Semua cabur bisa ambil contoh Dara ya. Dara kemarin Prapobnas kan? Prapobnas lolos Popnas. Oke, siap lolos siap. Ya, kabarnya Popnas di Solo ya, Solo. Aceh. Berbeda. Ada teman kita yang ikut Prapobnas. Alhamdulillahnya yang sepak bola juga lolos Prapobnas. Lolos Prapobnas lagi. Itu pemain-pemain sepak bola Prapobnas itu pemain-pemain Sulatin yang tahun ini yang sekarang ini bertanding untuk Persekupa Kota Sleman. Kebetulan saya juga yang menjadi asisten pelatihnya. Doakan ya, doakan semoga menang agar kita pergi ke zona. Nanti saya kirimkan salam dari luar negeri, luar daerah. Ya, oke. Banyak cabur yang bisa kalian dalami. Minimal kalian bisa ambil keuntungan manfaat dari cabur yang kalian dalami. Kan sudah ada beberapa contohnya. Ya, atlet itu yang kakak kelas kalian Fadil itu udah pergi ke luar daerah. Kita lagi Dara juga ikut Popnas. Banyak orang juara di Juta, di Jurnas, apalagi kalau kalian mahasiswa Prapobnas, Popnas, Pon, Prapon, banyak macam. Itu uang sakunya ada kan? Berapa? Nanti kalau banyak minta es krim ke? Nah. Kalau sepak bola kemarin itu uang sakunya 1,8. 3 kali tanding 1,8. 1.800.000 per individu. Baik yang main maupun nggak main. Cuman kan kalian bakat walaupun nggak main ya, ini pun waktu dapat main cuma 3 kali, 2 kali, 45, 90 menit. Kalau Zara apa? Laga apa? Sini. Berarti jurus tunggal kan? Ganda. Bagus dong. Jadi kalau kalian ada cabur tangkis mungkin dari kecepatannya kalau ada nanti teman-teman ada pelatih jadi pelatih tangkis ambil, pelatih renang ambil, pelatih bola ambil. Minimal kalian buka khusus satu orang anak-anak itu kira-kira 20.000 satu minggu, ada 20 orang berapa? Sama kayak SSB. Saya juga melatih SSB ya. Karena anak-anak itu 20 orang kali 10.000 per minggu, 10 kali 20 berapa? Lumayan kan? Walaupun ambil lisen itu juga mahal ya. Saya kemarin ambil lisen kalau untuk mahasiswa itu 1 juta kemarin. Kalau untuk umum lisensi D yang paling rendah untuk pelatih sepak bola itu 3.500.000. Untuk yang C banyak tingkatnya. Untuk yang C kayak Pak Masiko itu kan pelatih beliau tuh. Itu yang C itu 10 juta. Belum yang B lagi 20 juta. Tapi itu seumur hidup ya. Kalian bisa melatih klub. Kalau di B itu kalian bisa melatih klub Suratin 33, 34 sekarang adanya banyak lah pemasukan kalau kalian ambil kursus ini, kursus itu. Saya nggak mau
mau ya kalian habis SMA walaupun nggak jadi olahragawan atau segala macam. Saya nggak mau yang masa muda kalian tuh dilalui dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Artinya kalian masa muda kalian cuman berbahan, duduk-duduk di pantai jalan sunset misalkan, terus malam-malam duduk di lapau kayak gitu macam apa nih? Boleh duduk di mana di sini di rumah teman. Tapi ada kegiatan positif. Siangnya mungkin, paginya mungkin yang kalian lakukan. Nah, contoh saya kadang dulu juga di tempat-tempat tuh. Kan pagi saya ngajar, sore saya melatih ataupun main bola. Kan minimal dulu saya main bola Liga 3 Persikupan dulu. Yang masa Covid nggak jadi itu main, tapi udah TC 2 bulan kalau nggak salah, dapat uang 1 juta. Nggak jadi main. Saya cuma latihan main bola di PIP kan, pasti makan dikasih. Kuliah pakai berizin, nggak kuliah dapat juga nih ya. Nikmat Tuhan mana lagi yang berusaha. Kuliah aman, uang aku dapat, mobil lancar. Cuma itu dulu, sekarang udah lanjut ya. Ya itu mungkin ya. Jadi kalian saya harap ya dengan kalau belajar serius lah. Maupun itu bukan di bidang olahraga, mungkin apa di bidang sains mungkin banyak tuh. Kalau kalian kuliah nanti ikuti apa olimpiade ini, olimpiade itu, seleksi ini, seleksi itu, kursus ini, kursus itu, segala macam banyak tuh. Jangan jadi anak muda yang tidak mau mencoba, takut gagal. Mau sama ini ada pantai lah, apa kan ada. Banyak senior kalian yang berhasil itu. Kayak Imam tuh yang dari UI kemarin. Ada alumni kita, Imam namanya, wakil ketua OSIS kalau ada teman saya dulu sekolah di sini. Beliau itu pertamanya di UNY itu, Universitas Negeri UNJ, Yogyakarta. Itu misalnya hukum kalau nggak salah. Habis itu dia ikut UTBK lagi, ambil ekonomi di UI. Alhamdulillah oke lulus. Akhirnya dia sekarang kalau kalian tahu ada LinkedIn itu kayak aplikasi yang menyediain CV orang. Jadi kalian kalau butuh apa-apa tinggal buka aplikasi itu. Misalkan butuh kursus olimpiade biologi, nah dia itu lihat data-data orangnya. Mungkin ada yang pernah ikut itu. Kalian jadi kan itu pelatih kalian misalkan, kalian bayar dia. Sama kayak Imam tuh kemarin. Imam banyak jadi pelatih olimpiade. Kemarin saya tanya-tanya kan, kadang seminggu itu saya dapat 4 juta melatih olimpiade. Bagus kan? Padahal mereka cuma belajar biasa aja. Cuman konsisten mereka. Konsisten dalam artian cara belajarnya benar, pemanfaatan waktunya benar. Gak ada waktu yang sia-sia. Akhirnya feedbacknya dapat duit, dapat experience segala macam. Jadi kita sebenarnya mempunyai kecepatan yang sama. Jadi jangan, apalagi kalian masih kelas 10 ya, kelas 10 banyaklah yang bisa digali lah dari potensi diri kalian. Kan udah banyak tuh contohnya kayak Zara kan, kalau lolos Popnas kemarin apa gitu. Lumayan tuh. Kita bisa ambil pelatih desain untuk jadi pelatih silat, mungkin tak perguruan. Ada pemasukan. Kita tinggal apa aja lagi kan, cari kerja tambahan kan. Ada pemasukan kan. Ya mungkin itu ya, mungkin kalian saya harap gitu bisa cari potensi diri kalian lah. Apapun itu mau jadi apa, itulah buat project ini, project itu. Mungkin jangan habiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin. Terus kemudian lagi coba lihat videonya sekarang, buka recording. Dan buka. Sampai nanti jam pembelajarannya di sini agar kalian paham dan bisa menganalisa gerakan passing bawah dan passing atas. Kemarin kan udah dicoba kan di perkelompok kan. Nah jadi sekarang kalian tonton videonya. Nanti mungkin saya kasih beberapa pertanyaan.
Kalau begini salahnya di mana, kalau begitu salahnya di mana. Coba nonton sekarang sampai habis dulu. Jadi habis nonton mungkin sejam terakhir kita keluar cobakan mana yang benar tuh, mana yang salah. Mungkin masing-masing kalian bisa mencobanya. Coba tonton dulu sampai habis. Habis kita cobakan nanti, kita ke dalam lagi, besok kita kasih kesimpulan atau refleksi yang baik-baiknya. Nanti mungkin saya kasih pertanyaan karena capeknya di sini bukan apa ya, bukan bisa ya. Kalau nggak bisa, oke, nggak apa-apa karena menjadi kalian berbeda kan. Ada yang memang nggak ada rasa poli, mungkin ada yang malas bergerak, jarang bergerak, jika itu segala macam. Lagi olahraga kita sekali seminggu, itu pun 2 jam. Kalau kalian tambah-tambah oke di rumah, kalau yang enggak, lagi kan. Jadi kalian tujuannya belajar bola voli ini memahami dan bisa menganalisis ya. Tahu arti menganalisis nggak? Apa? Ada yang tahu? Ketika orang melakukan sebuah gerakan, kalian tahu betulnya itu bagaimana, salahnya itu bagaimana. Tentunya kalian bisa menganalisis. Tapi kalau kalian nggak tahu salahnya di mana, betulnya di mana, kalau salah cara memperbaikinya gimana, nanti kalian belum bisa menganalisis. Nanti saya kasih contoh depan, nanti siapapun nanti saya tunjuk depan, mungkin Rizky. Nanti saya minta kalian untuk menganalisisnya. Gerakan Rizky di depan, siapapun nanti gerakan ini betul atau salah. Kalau betulnya karena apa, kalau salah betulnya bagaimana. Video ini jelas kok semua. Perkenaan bola, tak perkenaan bola tubuh bagaimana, gerakan tubuh bagaimana, pasti semua. Sekarang mati ya. Jangan cuma lihat video ya. Itu kan apa? Penjelasannya ada. Penjelasannya ada. Boleh. Karena kalau kita pakai buku ya paling sekali 2 kali lihat. Kalau ini kan bisa kalian lihat terusan, bisa kalian ulang, yang ragunya di mana bisa kalian ulang. Ini juga ditunjukkan ya, yang salah tuh kebanyakan orang yang salah passing itu bagaimana ditunjukkan. Stop.
Oke ya. Ya, posisi tubuhnya bagaimana, nasihat yang paling atas bagaimana. Banyak kan yang paling susah tuh paling atas. Ini perkenaannya cuma beberapa jari. Kalau paling bawah itu lumayan mudah karena tinggal mendorong aja kan. Itu perkenaannya lagi. Nanti masing-masing coba ya, coba di depan. Jadi kayak amati dulu, nanti kita lakukan. Oke, udah ya. Yuk, coba sekarang Rifki ya, Rifki sama siapa? Faizil. Ya, Faizil ke depan ya. Yuk, sini aja. Yuk, Rifki buat ini. Ayo, Faizil. Ya, coba lakukan pasien bawah saya perhatian. Yang satu kan lempar, yang satu kan keluar. Ya, coba. Lagi. Kalian cermati ya, apa yang salah, apa yang benar. Nanti saya tanya. Ya, oke, so, gantian. Oke, toh. Ada dua versi. Kira-kira antara Rifki sama Faizil lebih benar yang mana? Oh, Faizil salah. Salah gerakannya, salah orangnya. Gerakannya. Berarti yang lebih benar? Yang mana Rifki yang kanan? Tadi banyak juga Rifki. Tekan tuh Rifki. Yang lebih benar Faizil yang mana? Ah, nggak ada juga. Yang mana? Coba. Yang Faizil. Konsisten lah. Yang Faizil kan dua cuma pilihan. Ulang lagi, Pak. Ulang lagi. Oke, boleh. Rifki maju kau yang lain ya. Yang pilihan Faizil dulu. Oke, kemudian. Oke, so. Lebih benar yang mana kira-kira? Pendukung Faizil mana? Tadi yang pendukung Faizil nggak ada. Kurang kampanye berarti. Siapa yang menjawab Faizil benar mana? Nggak ada. Bingung, Pak. Nggak ada yang mau mendukung Faizil satu pun. Yang mendukung Rizky? Semua ya. Semua ya. Sekarang saya tunjuk satu. Saya mau tanya kenapa Rizky ini benar dulu? Kenapa jawabannya Rizky ini benar? Saya mau tanya. Coba yang belakang tuh, Kak Irfan. Itu, Pak. Bagi Ren ada yang banter. Soalnya kan kalau main bola voli nggak ada nolak kan. Nahan bola ini kan. Nahan, Pak. Kalau dia gini. Enggak, itu. Pertanyaannya kenapa Rizky ini benar? Nggak tahu. Kan harusnya nggak ada nih. Oke, boleh. Bintang, coba bintang. Ini
postur Rifki lebih bagus ya? Postural loh. Astagfirullah. Itu pun yang kenapa postur? Gak ada hubungannya sama postur. Posisi kita lebih bagus. Oke. Boleh. Diterima. Oh, berikut. Darah. Kalau orang ini mana sih itu biasanya? Coba, saya lihat tuh. Gerakan cuma gerakan dasar. Apa kira-kira? Kenapa hari ini benar? Kenapa tuh? Oke, kasih pertanyaan lah. Kenapa Faizil salah? Kita tuh. Oke, boleh. Sip. Pas memukul bola, lutut tidak cukup. Coba gerakan yang tadi beda. Kayak tadi, dan ini berubah. Oke, boleh. Ini kan? Berarti salah kan? Ya. Coba yang Rifki lagi ya, Rifki. Karena saya tanya, gerakan posisi tubuhnya ada yang salah kan? Satu yang tidak menekuk lutut, satu yang menekuk lutut kan? Ya. Tetapi pertanyaan ketiga, kenapa bolanya bisa sama-sama bagus? Perkenaan bolanya. Padahal Tumpuan kan. Tangannya sama-sama lurus. Terus, Pak. artinya gerakan lutut tidak mengaruhi berarti. Ya. Ada yang bilang mengaruhi. Aduh. Tergantung orang. Coba misalnya Bang, apa pengaruhnya kalau lutut ditekuk sama tidak? Apa kira-kira? Ah, Nah, coba. kurang refleks nggak sih, Pak? Kurang refleks, oke Ya, boleh. kalau berdiri gitu ada jatuh. Ya. Oke, apa lagi? Apa kira-kira? Namanya tuh, tadi itu gerakan drift. Si Faizil tadi, padahal cuma bagus kan? Perkenaan mulanya bagus kan? Rifki juga pakai tekuk lututnya ditekuk kan? Tapi bagus juga. Padahal ada gerakan salah di Faizil. Tapi kenapa masih bagus? Apa bedanya? Apa tuh? Kira-kira coba deh. Apa? Karena jaraknya terlalu dekat. Oke, boleh. Dekat. Oke, apa lagi kira-kira? Apa? Coba. Coba Ji. Apa kira-kira? Coba sama Rafael, coba. Mau pertanyaan yang tadi, Pak? Apa bedanya? Ini kan lututnya satu ditekuk, satu enggak. Nah, apa bedanya yang kelihatan? Tadi kan nggak ada beda tuh. Ada, Pak. Kira-kira apa yang mempengaruhi itu? Kalau lututnya ditekuk, gerakannya jadi begini. Kalau tidak, gerakannya jadi begini. Kalau ini kan nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan bedanya kan? Pastinya sama-sama bagus. Apa bedanya kira-kira? Kalau Faizul kan nggak pakai kuda-kuda. Bolanya jadi lebih tajam, Pak. Lebih tajam. Ya. Nggak melambung, kalau sedangkan Rifki agak melambung. Oh, begini bahasanya. Kalau Faizil tidak terarah, kalau Rifki lebih terarah. Oke ya. Coba lagi. Coba lagi kira-kira. Ada. Nah, coba. Nanti kok. Ya. Di. Coba. Amin. Kalau ya, apa yang mempengaruhi kalau lutut ditekuk itu gerakannya jadi begini. Nah, kalau yang tidak ditekuk jadi begini. Apa akibatnya? Lebih besar kan, Oke, boleh.
Kalau ditekuk, lebih mudah ya. Cuma tambah satu lagi, kalau ditekuk, arahnya oke, bisa kita arahkan. Cuman itu lagi. Tambah satu lagi, kekuatan passing atau bobot passingnya atau aim passingnya jadi oke. Gitu. Sama kayak shooting sepak bola itu, kalau angle-nya dikunci, aim passingnya atau bobot passingnya terarah sama kuat. Nah, sama dengan bola voli, kalau pakai lututnya ditekuk, aim passing tuh. Kecepatan passing itu, kecepatan passing. Misalkan saya mau passing ke depan sampai bolanya, tetapi tidak terlalu kuat dan juga tidak terlalu lemah. Jadi pas-pas. Nah, itu passing. Kalau kalian belajar itu, kalau di jurusan saya itu pelatihan ada analisis formula olahraga namanya, itu dia analisis. Kenapa gerakan ini salah, kenapa gerakan ini benar? Kalau salah itu perbaikannya bagaimana? Kalau benar itu nambah limitnya bagaimana? Banyak. Apalagi di cabur-cabur lain seperti bulu tangkis, ada kan kadang orang smashnya lah sampai patah tangannya gua, indahnya buat smashnya. Itu kenapa itu? Apa yang salahnya? Mana tangga tangan itu? Indahnya buat smash. Mungkin pegang raket yang salah, cara smash yang salah, cara ambil posisi sebelum smash yang salah, atau mungkin follow through-nya yang salah. Follow through tahu? Habis smash kalian ngapain? Karena ada orang habis smash, ada orang habis smash ikut kan? Ada orang habis passing ikut kaki, ada orang habis passing tahan. Nah, mana yang follow through yang benar, mana follow through yang salah? Terusnya, ya minimal itu SMA ini kalian harus paham. Ini kalian kalau ada orang tanya, apa cara passing bola voli? Kan sekolah mah itu dia ada olahraga bola voli, no? Kata aku, bapak udah ikut semua mainnya ya. Itu jawaban apa kira-kira tuh? Jawaban bukan jawaban anak pendidikan lah artinya. Jadi kalian bisa menjawab dengan bahasa pendidikan. Nah, kalau begini Pak, gerakannya harus begini. Nah, kalau ada yang salah apa? Salah apa? Ah, itu kurang membaik loh Pak. Kurang dilakukan kita lain. Tidak ada bahasanya. Nah, jadi jelaskan, oh, ini. Itu artinya apa satu lagi, gerakan yang benar itu bisa meminimalisir risiko cedera. Jadi semua gerakan itu ada tujuannya. Tidak ada gerakan yang salah. Makanya saya kadang suka marah itu ketika orang main voli. Ya kalau main voli kan main lebih. Kan tujuan main voli apa? Keluar keringat, main senang kan. Kalau kalian main bagus, main sesuai aturan, oke kan? Senang saya kan? Makanya saya suka marah kalau ada orang main voli. Voli ya. Ya kalau main voli, sekedar main voli lah. Nah, oke. Itu artinya. Itu udah pasti bawah ya. Pasti bawah udah. Jadi yang paling benar itu gerakan iya, balik. Sekarang kalau kalian nonton video itu ada beberapa berkuda lah misalnya, berkuda atau kecepatan kaki. Ada yang satu dibuka selebar bahu, ada yang satu lagi bagaimana? Satu di depan kan? Tadi Rifki coba yang selebar bahu dulu. Coba. Boleh. Yang maju satu kaki coba. Tujuannya sama. Ini perihal kenyamanan aja deh. Perihal kenyamanan. Orang-orang yang suka voli mungkin tahu. Saya jujur-jujuran saya tidak pernah ikut voli, lomba voli segala macam. Tapi saya bisa menanyakannya. Bagaimana gerakan benar, bagaimana gerakan salah. Itu yang minimal kita tahu dulu. Kalau ada, apalagi saya orang pelatihan, orang olahraga kan. Nanti kalau ada di desa, di kampung, yo bang cara main voli yo. Yo anak olahraga mah. Apa kuliah main-mainnya juga nggak tahu mungkin kayak itu zaman itu mungkin kan aduh loh orang pelatihan mimpi lo gitu orang aktivis gitu lah nih pelatihan malu Pak. Jadi itu makanya saya harus tahu dulu bagaimana cara gerakannya walaupun nanti saya juga tertatih-tatih dalam gerakannya tapi saya tahu dulu bagaimana cara gerakan yang benar bagaimana gerakan salah. Oke, pasti bawah udah clear itu tinggal paling nanti
tinggal yang kurang dari mereka dulu cuma power lagi power itu bisa dilatih, itu kebiasaan lagi power. Kita langsung asal kuat aja bisa. Power itu ada hitungannya. Power yang jarak dekat bagaimana, power yang jauh bagaimana, power yang angkat bola bagaimana, power itu blok bagaimana, tangan itu blok bagaimana, banyak macam. Oke, silakan passing atas lagi. Dulu. Sebelum passing atas, siapa yang bisa tahu dulu bagaimana cara melakukan passing atas yang sudah kalian tonton tadi? Kalau kalian tidak tahu berarti kalian tidak melihat video dengan baik teman-teman. Coba baca. Boleh diulang videonya, boleh tekan. Ya videonya bagaimana caranya? Nanti saya tunjuk ya. Kalau saya tunjuk, kamu jawab masalah di depan lagi. Jawab ya. Bagaimana cara melakukan data? Coba kalian aja dulu. Kamu juga belajar kan? Oke. Coba bisa menjelaskan passing atas bagaimana? Atau mungkin yang kedua mungkin jelaskan teman-temannya. Atlet lah. Bentar ya. Saksi kanan. Oke. Coba. Yang saya tahunya aja. Kalau bahasanya boleh bahasa kita sendiri boleh. Oke, poin pertama bola harus di atas. Ambil bergono. Satu ada bunyinya. Ya oke, poin pertama itu bola. Oke. 4 jari. Boleh, 4 jari ya. 4 jari. Kalau yang jarinya cuma 4 ya bisa menggunakan 4 jari. Kan jari ini kan 4 bisa bebas. Oke, minimal 4 jari ya. 4 jari itu sudah 2 tangan ini 4 jari atau 1 tangan 4 jari? 2 tangan 4 jari. 1 tangan 3 atau 4 kan? Oke. Apa lagi? Tidak tanya sama ahlinya. Apa? Gue tegok. Oke. Berarti tidak boleh melebar ya? Tidak boleh. Ini harus di tegok. Oke. Apa lagi? Ikut diluruskan. Oke, boleh. Apa lagi dong? Perkenalan mula apa perkenalan mula? Jari, ujung jari. Jari ya? Jari. Jari itu mendorong nggak? Oke ya? Jangan coba. Yang satu lempar, yang satu masih atas. Nanti koreksi langsung ya. Oke, lagi. Oke. Lihat ya bagaimana posisi tubuhnya, bagaimana posisi kakinya, bagaimana follow through setelah melakukan passingnya. Sudah. Sudah stop. Nanti belajar yang satu lagi. Coba, salah lagi. Coba. Sini. Ya, perhatikan semua ya. Baik salah. Baru, salah. Apa yang beda? Kita tahu yang beda. Yang salahnya berada kok berada. Artinya badan pensil atau posisi tubuh pensil kurang teguh kan? Pan berdiri 3 belas. Oke, boleh, terima. Jangan apa lagi? Kira. Sampaikan ya pendapat kalian. Memang kalian dapat plusnya di sini berani mengungkapkan pendapat kalian. Karena nanti kalau kalian mau kuliah nanti pasti ada momennya pasti ada kita. Pasti ada. Karena kalau di kuliah nanti kalian lebih formal lagi. Ada yang suka presentasi, ada moderator, ada dosen dan sebagai ibaratnya penguji presentasi kalian. Sering-sering dapat momen kayak gini kalian bagus. Apalagi orang-orang
MIPA ya, MIPA, apalagi sosiologi, hukum, informasi, banyak diskusinya gitu. Kalau di olahraga banyak praktek, analisis kayak ini, benar. Apa jadi lah bagus tuh, siapa man? Givani ya, Givani. Tadi. Siapa lagi? Yang belum pernah lah. Siapa lagi yang belum pernah? Sekarang saya tanya lagi. Siapa gerakannya yang kalau benar, gerakan tidak benar dulu. Yang mungkin benar lah, yang benar. Itu ya. Itu itu apa nah? Sudah itu mana baju itu ya? Jadi yang lebih benar sih Rifki. yang salah Fazil. orangnya. Gerakannya. Gerakannya yang bagaimana? Yang benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sama pertanyaan selanjutnya. Kenapa kalian anggap Rifki benar? Kalian kalau mau jawab sesuatu dimanapun ya, dimanapun di kuliah, apalagi di kuliah, kalau kalian mau jawab sesuatu izin prof ini nanti prof itu nanya kamu tahu dari mana itu jawabannya, ada statement yang menguatkan itu. Saya dasbun sekolah kan banyak bagai kok itu tahu namanya kan. Nah kalau di kuliah nggak bisa, harus bisa ada statement di belakangnya. Kalau kalian ngajuin opini kan, ada statement belakangnya. Kalau di kuliah biasanya itu jurnal tuh. Menurut dokter ini bola voli adalah ini. Jadi nanti kalau statementnya salah, yang salahkan siapa? Jurnalnya yang salahkan, bukan kitanya. Nah, jadi itu. Jadi kalau kita statement sendiri tanpa ada backingan di belakangnya, nah itu kalian namanya penyebar hoax namanya. Bisa masuk penjara kalian. Karena yang punya hoax. Apalagi nanti kalian yang lebih berbahayanya nanti ada mungkin nanti ilmu gizi, mungkin kalian ngasih gizi ke orang, ilmu gizi ke orang, ngasih minum makanan ke orang, tapi kalian nggak ada ilmunya. Nah, orang ini mau kurus, mau diet, mau ini segala macam, kalian kasih menunya pagi lontong ayam, siang bakso meracun, malam kemapi. Nah itu boleh ya. Oke, siapa lagi dong? Kenapa Rifki ini benar? Sama. Yuk, coba pastikan anak. Tahu. Boleh, boleh belum? Oke. Kayak Rifki keduanya lah semuanya. Oke. Oke dah. Mungkin kayak gini apa lempar? Oke, sekarang begini lagi. Iyalah. Kurang mendorong, oke boleh. Lagi. Bukan cara mendorong, tapi cara mendorong. Apa? Oke. Lagi. Goyang nama. Kalau caranya pasti kirana itu masih menentukan mistake-nya, belum analisis lagi. Artinya pasti kirana masih mencari kesalahannya apa. Kalau analisis gimana? Kalau ada yang salah, yang benarnya bagaimana? Itu kan? Nah, coba. Salahnya mana? Rifki ataupun Fazil lah? Coba. Fazil kesalahannya di pengenan jarinya, Pak. Pengenan jari, boleh. So, Tuh postur badannya, Pak. kita postur, posisi. Posisi badannya kurang sempurna. Posisi badan, oke. Betul? Lagi. Sikunya udah benar nggak? Sikunya.
pasti ada 3 step. Awalan, kegiatan inti, sama akhiran. Kalau kalian lari itu, atletik itu lari 1 meter kan ada skap awal kan? Kalau lari apa skap awalnya? Ya itu apa namanya itu? Ada skap jongkok kan? Nah, ada start jongkok, ada start berdiri. Sebenarnya kalau lari 100 meter itu start jongkok. Tapi ada juga beberapa kalau masih latihan pakai start berdiri. Jadi itu kayak bukan berdiri asal berdiri ya, bukan berdiri begini, piras gitu. Jadi ada 100 meter. Gitu. Nah, jadi ini gerakan awalnya sudah benar belum? Sudah semangat ya, jawab. Kira-kira gerakan awalnya sudah benar belum? Bagaimana? Saksi kira-kira? Kurang? Kurang apa nih? Kurang ganteng kah? Ya kurang apa ya? Kurang ganteng kah? Kurang apa? Kurang tinggi gimana? Kurang bagus ya? Coba lah dari ahlinya ya. Coba lah saksi kira-kira ke depan. Habis ini Gara Tasabila untuk tunggal depan. Ya oke, belajar dulu. Dan sisihkan belajar dulu. Oke, coba perhatikan ya. Dari baru bersih oleh dokter wah. Oke. Kayak gerakan sisihkan itu lebih halus, lebih lembut. Kasar, mahal loh, kasar aja mah. Ya kan kalau ketika sebisa mungkin so, nggak ada suara pula tuh, tapi sampai karena ada orang tuh berapa saya perhatikan di kelas lain juga pas sing atas kamu malah melapuk udah aku banget. Karena kan di lain lembut, tapi pula sampai power ada perkenaan bagus. Ya wajar lah, dia suruh latihan nggak atlet lah, amatir. Ya oke ya. Pasti atas, pasti bawah udah. Udah lah, udah. Terima kasih aplaus mereka berdua. Artinya kalian walaupun kalian tidak mau ya, berarti ada dulu. Attention please. Kalau attention please jawabnya apa? Yes sir, yes sir. Apa? Yes sir. Ya oke. Kita belajar, saya nggak mau belajar tuh hanya cuma gerak ini. Saya suruh kalian begini, kalian mau juga. Saya suruh kalian kelompok gerakan ini, kalian mau. Tapi kalian nggak tahu sebenarnya tujuan saya ngasih itu apa? Sebenarnya saya ngasih pelajaran kayak gini tuh tujuannya apa? Kalian tahu? Nah, sama kalau bersama guru lain kalian juga harus begitu. Bu, tujuan pembelajaran ini apa? Kenapa saya harus belajar gitu? Kalian harus berpikir seperti itu, berpikir seperti itu. Karena begini kalian belajar disuruh mencatat, disuruh gambar jantung, gambar apa lagi? Gambar sapi, kepala orang, tengkorak segala macam. Kalian nggak tahu menggambar ini tujuannya apa? Buat catatan ini tujuannya apa? Belajar ini tujuannya apa? Makanya banyak dari kalian yang yang belajar itu karena rasanya malas kan? Malas katanya. Cobalah kalau alasannya jelas. Main-main pak, tak pula pak, semangat menang mah. Karena alasan kalian jelas kan? Malah kalau belajar matematik, mau simpan di kadang, mau Rizky di lapor mak, mau bintang di lapor pak, segala macam. Karena nggak ada alasan ya untuk belajar. Namanya kayak di kehidupan sehari-hari. Kadang kan betul darah latihan setiap hari. Pasti alasannya ada kan? Reasonnya ada. Apa kira-kira reasonnya latihan setiap hari? Biar apa? Biar apa kira-kira?
Biar apa? Masa nggak tahu lah. Orang latih setiap hari. Tujuannya biar apa? Biar apa Zara? Ada dua Pak. Ah, ada dua boleh. Satu kesehatan. Apa? Kesehatan itu bukan jasmani. Oke. Prestasi. Prestasi, boleh. Itu ada dua segmen ya. Sekarang saya tanya, apa bedanya olahraga kesehatan sama olahraga prestasi itu apa? Olahraga kesehatan sama olahraga prestasi. Apa bedanya? Nggak siapa yang walaupun jawabannya salah ya. Apa kira-kira? Kalau di olahraga sebenarnya ada 4 aspek ya, 4 aspek yang kalian harus miliki di olahraga prestasi. Cuman di olahraga kesehatan ada dua cuman. Ada dua. Apa aspeknya? Di olahraga kesehatan kalian cuma butuh teknik sama fisik. Contoh, kalian mau main bola. Kalau olahraga kesehatan main bola bisa sepak bola ya. Kalian harus paham dulu, harus bisa dulu passing bagaimana, lompat bagaimana, kontrol bagaimana, dribble bagaimana, running di bola bagaimana. Harus tahu kalian dulu. Bulu tangkis juga. Bulu tangkis cara backhand bagaimana, pegang raket bagaimana, cara loop bagaimana, cara smash bagaimana. Sekarang kalian dulu. Dia yang kedua, fisik. Kenapa harus ada fisik? Coba saja. Coba saja. Kenapa di olahraga kesehatan itu harus ada fisik? Oke, terima. Kalau kaki patah nggak bisa olahraga. Ya. Oke, balik lagi. Contoh Rifki kemarin nggak? Rifki main badminton sama saya kemarin. Sarang smash no. Kamu ada tunggu kita di tangan. Iya oke. Yang kasih bola terus, smash terus. Aku lantang aja. Ini apa tuh? Fisik dan Fisik kan. ketahanan. Jadi kalau kalian ada fisik, ada teknik, kesehatan tuh lancar. Aman ya. Sama apapun olahraganya ya. Jogging pun kayak gitu. Kalian gadang bisa. Tidur jam 3 malam. Bapak itu jogging jam 7 pagi. Mati bos dulu cuma. Nah, jadi harus ada fisik. Fisik itu dalam artian kesehatan tubuh, kesehatan mental, pikiran segala macam. Ada yang menjadi cinta itu olahraga apa ya? Yang sakit hati, yang ada keapian, ya kan? Salah. Contohnya, kalau di olahraga prestasi apa tambahannya gitu ya? Apa? Kalau di olahraga prestasi tambahannya pertama taktik. Taktik kenapa Pak bola itu untuk latih? Karena untuk taktik. Kenapa cabur itu kalau ikut kejuaraan? Saya nyusul dulu aja, seberang ni pai prapunas tu misalnya mah, seberang ni orang kayak di rumah ya, tu beli buku prapunas lah. Nah bisa kan? Ada pelatih, sekarang ofisial segala macam. Gunanya apa? Manajemen semuanya. Manajemen semuanya, artinya bagaimana strategi lawannya. Coba kita tahu. Dengar. Ini pengalaman. Bagaimana caranya mengatur strategi, bagaimana mengetahui kelemahan lawan itu tuh, apalagi yang olahraganya 1v1. 1v1 tahu artinya apa? 1 lawan 1. Oke, 1 lawan 1. Itu 2 lawan 2. Lagi yang kayak sepak bola paling susah analisisnya. 11 yang ada analisis. Kita lawan 11. Banyak kan ya. Jujuran yang paling susah menjadi analisis itu analisis sepak bola. Kalian kalau nanti misalkan ada yang menjadi analisis nanti itu sekarang ya analisis ini guna nggak main-main. Saya kebetulan juga tugaskan jadi analisis video di Persiko Kabupaten Sleman sekarang sudah 17. Yang tugasnya itu susah sekali analisisnya. Banyak aspek yang harus dilihat dengan detail. Kayak free kick bagaimana, corner kicknya bagaimana, kalau pemukulan karena apa, kalau miss passing kenapa, kalau miss long passing kenapa. Harus ada jawabannya.
Itu ya taktik ya. Itu fungsinya praktik sebagai praktikal. Ada yang nonton semalam di Asia? Kawan ada? Berapa men? 2-0. Kalau dari segi permainan siapa yang menguasai? Jepang ada yang kuat. Siapa kira-kira? Ada nonton? Astagfirullahaladzim. Dan nasionalisme mana? Siapa yang nonton? Yang cowok? Rifki? Bentin? Ada yang nonton? Karena mainnya lucu. Artinya Saudi Arabia itu menguasai nilainya pertandingan. Walaupun persen hampir 70-an lah, 70-an 30. Artinya 70% Saudi Arabia menguasai. Tapi kenapa bisa Indonesia menang? Nah, pertanyaan. Karena taktik. Adanya Apa yang salah? taktik. Kalau di analisis kalian baca di situ. Padahal kemungkinan menang itu Saudi Arabia kan. Tapi yang menang tetap Indonesia. Kenapa tuh? Adanya taktik. Kenapa? Adanya taktik. Adanya taktik. Coba. Terus kemudian yang terakhir ya ada 4 aspek itu yang kalau olahraga prestasi ada apa pertama tadi? Fisik, teknik, taktik, satu lagi apa? Mana tahu? Yang paling disukai. Kalau nado pun nggak bisa jadi atlet. Jadi kan ada 4 aspeknya. Fisik, taktik, teknik, gaul. Satu lagi apa? Kurang kalau olahraga kesini ya mungkin sudah. Apa kira-kira? Ada formasi. Ada formasi. Yang jawaban itu lah, jawaban Yang udah ada pokoknya Pak. fisik, teknik, sama taktik. Satu lagi apa kira-kira? Dulunya saat bertanding. Formasi. Bentar. Apapun campurnya, maksudnya mental ya. Mental itu bukan hanya sekedar mainnya yang punya lemah, bukan. Mental itu bagaimana cara kita reading the game, artinya membaca pertandingan itu mental dong. Apalagi yang laga ya, kalau silat itu sudah yang laga, kita itu membaca permainan lawan. Sepak bola juga, bagaimana kita membaca pergerakan lawan, bulu tangkis juga, itu sangat mental. Kemudian bagaimana tekanan dari orang luar, apalagi sepak bola ya. Kalian pernah nonton orang turnamen dah, turnamen? Turnamen bola itu, apalagi yang kejadian itu di Kanjuruhan Malang, yang meninggal semuanya itu tekanan dari supporter itu. Ini pertandingan dihentikan, banyak pemain-pemain yang kena mental. Nah, itu artinya ketika kalian punya aspek itu ya, 4 aspek itu kalian udah bagus, kalian dari dikatakan bisa menjadi atlet. Tapi semuanya harus berhubungan. Contoh, kalian misalkan kalau mau melakukan teknik di pencak silat, tendangan kan, tenang kan? Bantingan. Kalau kalian mau bantingan, tetapi nggak ada mental, kira-kira gimana tuh? Jangan jauh deh. Mana gue? Artinya kalian nggak ada mental, kalian juga nggak bisa ngelakuin teknik itu. Ya. Taktik juga. Kalau kalian ngebleng, banyak betul lah. Coba nih kan, dah. Ini mental kena kan, taktik yang dikasih pelatih lah. Betul juga. Artinya semua 4 aspek itu harus berkesinambungan. Nah itu mungkin sedikit knowledge untuk kalian agar nantinya kalian bisa menambah pengetahuan di bidang olahraga. Kemudian kita tinggal beberapa menit lagi. Saya mau review lah sedikit. Tadi kita kan sudah belajar apa? Bola voli, oke. Bola volinya ada gerakannya apa aja? Passing bawah sama passing. Nah, kalau passing bawah itu poin-poinnya apa aja? Ya, poin-poin gerakannya apa aja? Nah, jawab aja dulu. Pak? Oke, boleh. Nanti lupa depan bau. Itu ditepuk, boleh. Ya, perkenaan bola nih. Nah, oke. Terus yang passing atas apa lagi? Atas apa?
Ada apa poin-poin nak? Coba. Coba lah, Fatma. Coba. Yang pada dasar poin-poinnya. Boleh atas kepala, oke. Dorong dengan jari-jari terus. 4 kali, boleh. Oke, boleh. Oke, boleh. Nah, itu poin-poinnya ya. Poin-poinnya artinya ketika kalian nanti ya, oh ya, satu lagi. Kalian kalau mau ujian nanti baca-baca ya. Karena ujian nih sekarang apalagi ujian Joka ya. Ujian Joka ini kebanyakan beda yang diajarkan sama soal yang di luar. Kenapa itu? Karena ujian tertulis itu bukan kandidat utama untuk nilai kalian. Walaupun nanti kalian bejokan nilainya 50, 30, itu rasanya nggak ada pengaruh lah nilai kalian. Artinya nilai kalian ini selama ini apa yang kalian lakukan di lapangan, bagaimana kalian etika kalian di lapangan, semangat kalian di lapangan, itu yang paling penting. Ujian bisa itu dulu. Nah, jadi bagaimana seorang guru itu memanajemen motivasi kalian, motivasi kalian agar kalian bersemangat berolahraga, agar kalian semangat bergerak. Terus kemudian ditambah tugas-tugas yang saya berikan. Kalau lengkap, ya lah aman. Kalau lengkap, kalau ada rasanya yang kurang, saya nggak tahu ya. Kalau rasanya yang kurang, saya akan proses. Saya Pak, ujian itu Pak, bukan tugas itu Pak. Karena saya juga banyak kerja, jadi kadang-kadang lupa, kadang-kadang lupa. Jadi itu mungkin ya. Kalau nanti pas ujian baca aja peraturan bola voli, sejarah bola voli, sejarah bola basket, peraturan bola basket, teknik bola basket, teknik bola voli, sepak bola, terus itu lagi taman narkotika dan tertib lainnya. Begitu tolong baca. Soalnya paling itu aja yang keluar. Sama kayak itu aja yang keluar. Kayak pas semuanya olahraga itu, pas semuanya yang olahraga. Karena tahu yang di olahraga di dalam jiwa yang kuat, dalam apa? Itu biasanya keluar tuh. Dia dibalik-baliknya bisa biasanya tuh, balik-baliknya akan bikin benar di dalam. Terus sejarah lebih banyak. Terus teknik. Nanti paling gambar-gambar banyak juga gambar-gambar. Yang dikasih gambar orang masyarakat. Di tekniknya apa ini? Ya, oke ya, sampai sini bagaimana rasanya pemahaman kalian mengenai olahraga dan bola voli? Jelasnya bertambahkah, berkurangkah, atau bertambah sama-sama kah? Tanya. Boleh gitu. Oke ya, bertambah ya. Nah memang itulah. Jadi kalian nggak ada waktu yang terbuang. Memang kalian ada pengetahuan sedikit. Dan 10 saya sampaikan, 1 aja daripada 10. Nggak ada perlu kalian saya sampaikan 10 dan dapat 9. Karena belajar ini proses kan. Nah jadi kalian dapatnya 1 sekarang, dapatnya 1 lagi besok, 1 lagi besok, sampai 10. Oke. Gitu ya. Ya mungkin itu sedikit pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bentar. Jadi kesimpulannya materi bola voli cukuplah sampai sini. Cukup sampai di sini. Kemudian saya harap kalian kalau ada lapangan voli atau lapangan basket atau lapangan jogging, kalian lakukanlah jogging, bola voli ataupun apalah, badminton mungkin, ajak kawan-kawan main bola, main badminton mungkin. Minimal satu minggu tuh kalian ada 1 kali lah paling minimal. Sebenarnya olahraga untuk kesehatan tuh 2 sampai 3 kali 1 minggu. Itu minimalnya pun 15 sampai 30 menit. Dengan gerakan yang benar, dengan cara yang benar. Minimal kalian kalau kalian ini masih awam kan, jadi kalian 1 minggu itu 1 kali lah. 1 kali olahraga, minimal jalan santai, jalan sore sambil cari-cari ya.
sunlight, sunset, ataupun pagi, lihat sampai sunrise, boleh dong. Itulah. Yang penting saya harap ya, saya tekankan, ya. Saya tekankan paling utama sekarang ini jaga kesehatannya. Kesehatan itu apa? Kesehatan fisik sama kesehatan mental. Kalau nggak ada dua itu kalian nggak ada gunanya. Cuma kalian pintar, banyak, ilmu, tanam. Kalau udah mamna, tinggal kan moto tuh. Kurang motonya. Jadi ketika kalian punya banyak harta, kalian sehat, jiwa dan raga, dan bagian. Ya oke, saya harap kalian berulang di rumah pelajarannya. Mungkin sebentar lagi tanggal 2 kita ujian ya. Belajar semoga nilainya bagus. Kalau udah bagus, dibagus-baguskan. Ayo. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ya, semoga kalian sehat selalu. Semoga ilmu yang saya sampaikan ada berkahnya untuk kalian. Amin. Mungkin kalau ada salah perilaku tindakan segala macam yang sengaja maupun tanpa sengaja, saya mohon maaf. Saya tutup dengan pemilihan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.